Dini hari pada tahun 1991 di sebuah kantor, seorang wanita parubaya baru saja dipecat dari pekerjaannya. Nama wanita itu Lee Israel. Lee Israel sendiri merupakan seorang penulis yang mana karyanya cukup terkenal pada zaman itu. Namun karirnya meredup setelah buku terakhirnya yang berjudul Estee Lauder tidak laku di pasaran. Hal ini membuat dirinya mengalami krisis finansial. Di samping itu, Lee juga memiliki kebiasaan di mana dia suka minum minuman keras dan berkata kasar kepada rekan sesama kantornya. Hal ini membuat Lee tidak memiliki teman dimanapun dia berada. Satu hal yang dia punya dan paling dia sayangi hanyalah kucing peliharaannya. Pada malamnya, Lee pergi ke rumah Marjorie yang mana pada saat itu dia sedang mengadakan pesta. Maksud kedatangan Lee ke situ sebenarnya bukanlah untuk menghadiri pesta, melainkan membahas ide untuk menulis buku selanjutnya. Ide buku yang akan diajukan oleh Lee sendiri tentang biografi seorang komedian yang bernama Fanny Brice. Namun, ide tersebut ditolak oleh Marjorie karena menurutnya, orang-orang kurang menyukai biografi tentang Fanny Brice. Marjorie sendiri adalah seorang pemilik tempat penerbitan buku di mana buku-buku terkenal diterbitkan dari tempatnya. Saat di rumah Marjorie, Lee memperlihatkan sikap tak terpuji. Dia mencuri tisu-tisu toilet sisa yang ada di lemari kamar mandinya. Walaupun itu hanya sebuah tisu, namun mencuri tetaplah mencuri. Tidak hanya itu, Lee juga mengklaim jaket orang lain yang dititipkan di tempat penitipan jaket sebagai miliknya. Padahal sewaktu datang, dia tidak membawa jaket sama sekali. Sungguh-sungguh perbuatan yang memalukan. Suatu ketika, kucing kesayangan Lee sakit. Lee pun langsung membawanya ke klinik hewan untuk mengobatinya. Namun dikarenakan Lee masih ada hutang yang belum dibayar, maka kucingnya saat itu tidak bisa diobati. Ditambah, Lee juga harus membayar sewa apartemennya yang sudah jatuh tempo. Tampaknya Lee sangat butuh uang. Lee kemudian menjual beberapa buku kesayangannya. Namun, uang hasil dari menjual buku tersebut belumlah cukup. Untuk menghilangkan stres, Lee pergi ke sebuah bar untuk minum-minum. Beberapa saat kemudian, ada seorang pria parubaya yang mendekatinya. Pria tersebut sepertinya sangat mengenali Lee. Pria itu bernama Jack Hope. Lee dan Jack kemudian saling mengobrol satu sama lain. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya berteman. Keesokan siangnya, Lee masih mencari cara untuk menghasilkan uang. Seketika terlintas di pikirannya untuk menjual sebuah surat dari penulis terkenal yang bernama Catherine. Awalnya, Lee masih ragu-ragu. Namun karena lagi butuh uang, Lee akhirnya menjual surat tersebut. Lee menjual surat itu ke seorang kolektor yang bernama Annie. Annie sangat suka dengan surat tersebut. Menurutnya, surat itu istimewa dan sangat menyentuh hati. Dia pun membelinya dengan harga $175. Uang yang cukup banyak yang bisa didapatkan dalam waktu singkat. Di sebuah perpustakaan, Lee sedang mencari literatur untuk bukunya mengenai Fanny Brice. Tak sengaja di salah satu buku terselip sebuah amplop. Di dalamnya terdapat 2 buah surat dari Fanny Brice. Tanpa pikir panjang, Lee kemudian menjual salah satu surat tersebut kepada Annie. Karena Lee melihat potensi bisnis dari surat-surat ini, Lee kemudian memalsukan salah satu surat Fanny Brice dengan menambahkan beberapa kalimat di dalamnya. Secara mengejutkan, surat palsu yang Lee buat itu terjual dengan harga yang fantastis. Lee akhirnya lega bisa membayar sewa apartemennya dan mengobati kucingnya. Dengan uang itu juga, Lee bisa membeli mesin tik yang baru. Lee kemudian menjadi kecanduan dan membuat beberapa surat palsu yang lain. Kali ini dia menulis surat dari Noel Coward.
Tidak hanya surat, Lee juga memalsukan tanda tangan dari penulis tersebut. Setelah selesai, kemudian Lee pergi menjual surat palsu itu ke kolektor. Saat dalam perjalanan, Lee terlihat sangat ragu-ragu dan ketakutan. Dia sepertinya sudah menyadari kalau perbuatannya ini merupakan tindakan kriminal. Namun, Lee masih tetap menjalankannya. Setelah sampai di tempat kolektor, Lee kemudian menawarkan surat itu kepadanya. Setelah diperhatikan, ternyata kolektor itu sangat menyukai surat palsu yang Lee buat. Dan benar saja, surat palsunya kali ini terjual mahal. Untuk merayakan keberhasilannya kali ini, Lee kemudian mentraktir Jack minum di sebuah kafe. Di sana, Lee menceritakan kalau dia sudah bisa membayar semua tagihannya. Jack yang mendengar jadi penasaran. Dia pun bertanya bagaimana Lee bisa melakukannya. Lee kemudian menceritakan bagaimana dia bisa menghasilkan uang. Dan ini merupakan rahasia di antara mereka berdua. Sejak saat itu, Lee dan Jack semakin sering bertemu. Mereka berdua selalu pergi bersama. Bahkan hanya untuk melakukan kejahilan dengan mengerjai salah satu pemilik toko buku. Tidak sampai di situ, Lee juga mengajak Jack ke apartemennya. Di sana, Jack juga membantu Lee membersihkan apartemennya. Lee semakin sering membuat surat palsu dari berbagai penulis terkenal. Dia pun melebarkan sayap penjualannya ke beberapa kolektor di sana. Suatu ketika, Lee dan Annie duduk bersama di sebuah kafe. Di sana mereka merayakan kekaguman terhadap karya dari penulis-penulis yang mereka kagumi. Annie juga cerita kalau dirinya saat ini sedang menulis sebuah buku. Annie juga meminta Lee untuk menilai karyanya itu. Hubungan Lee dan Annie juga semakin dekat. Pada malamnya di apartemen Lee, Jack datang dengan wajah penuh luka. Tidak diketahui kenapa, Lee kemudian mengobati Jack dan mempersilahkan Jack untuk sementara tinggal di apartemennya. Saat sedang santai di ruang tamu, Lee mendapat telepon dari salah satu kolektor tempat dia menjual surat. Kolektor itu meminta Lee untuk datang ke tokonya membahas salah satu surat yang Lee jual kepadanya. Kolektor itu mengatakan ada sedikit masalah tentang surat terakhir yang Lee jual. Seketika, Lee jadi ketakutan kalau kolektor itu sudah mengetahui bahwa surat-surat yang Lee jual adalah surat palsu. Dan benar saja, saat ditemui di tempatnya, ternyata kolektor itu mengatakan kalau surat tersebut palsu. Tidak hanya itu, salah satu suratnya yang lain juga menjadi kontroversi di salah satu forum para kolektor. Dan parahnya, nama Lee masuk list daftar hitam yang harus dicurigai. Akibatnya, mereka semua tak mau membeli lagi dari Lee. Selain di situ, di toko buku lain nama Lee juga menjadi buronan oleh FBI. Di saat yang bersamaan, di semua toko buku, FBI mengirimkan telegram yang mengatakan kalau Lee merupakan seorang penipu dan harus diwaspadai. Karena kedoknya sudah diketahui oleh banyak orang, Lee kemudian mengajak Jack untuk membantunya menjual surat-surat palsu yang dia buat. Dan Jack pun dengan senang hati menurutinya. Jack kemudian menjual surat-surat itu kepada para kolektor. Awalnya para kolektor itu masih mempercayai Jack. Namun karena saat itu sedang marak pemalsuan dokumen, kolektor itu pun menangguhkan surat tersebut untuk diperiksa terlebih dahulu oleh verifikator. Verifikator akan memeriksa keaslian dari surat tersebut. Saat di rumahnya Lee, Jack cerita kalau saat ini dia belum bisa menjual surat-surat itu, dikarenakan para kolektor sedang waspada terhadap para penipu. Jack kemudian menyarankan Lee untuk mencuri surat-surat asli yang ada di beberapa museum dan perpustakaan, dan menukarkannya dengan surat palsu yang Lee buat, sehingga mereka bisa menjalankan bisnis ini lagi. Besoknya, Lee pergi ke sebuah perpustakaan dan mencari surat-surat yang akan dia curi. Di saat yang bersamaan, FBI juga mendatangi para kolektor yang pernah berhubungan dengan Lee. Mereka mengajak para kolektor itu bekerja sama demi menangkap Lee. Suatu ketika, saat Jack menjual surat palsunya kepada seorang kolektor itu langsung mencurigai Jack sebagai kaki tangan Lee.
Dia kemudian melaporkan hal itu kepada FBI dan seketika Jack pun ditangkap. FBI kemudian menanyai Jack di mana keberadaan Lee. Setelah didapat, FBI pun mendatangi Lee dan memberikan surat penangkapan kepadanya. Setelah itu, Lee menyewa seorang pengacara untuk membantunya selama persidangan berlangsung. Pengacara itu kemudian menyarankan beberapa hal kepada Lee, yaitu dia meminta Lee untuk mencari pekerjaan apapun itu, melakukan aksi sosial, dan bergabung dalam komunitas Alcoholics Anonymous. Singkat cerita, persidangan pun dimulai. Dan pengacara itu menyampaikan pembelaan Lee dengan menyebutkan kalau Lee telah berubah dan dia telah melakukan beberapa hal yang telah disarankan kepadanya. Sebelum hakim memutuskan persidangan, hakim mempersilahkan Lee untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Di persidangan itu, Lee mengaku kalau dia menikmati membuat surat-surat palsu itu dan tidak menyesali perbuatannya tersebut. Tetapi Lee menyadari kalau perbuatannya itu tidak layak untuk dilakukan sebagai seorang penulis. Hakim memutuskan Lee dijatuhi hukuman percobaan 5 tahun dan tahanan rumah selama 6 bulan. Dan Lee harus mengganti kerugian kepada semua korban sesuai dengan kemampuannya. Beberapa waktu kemudian, Lee berdamai dengan Jack yang saat itu kondisinya sedang lemah karena AIDS. Dan Lee meminta izinnya untuk menulis buku tentang petualangan mereka dalam memalsukan surat-surat tersebut. Jack kemudian memperbolehkannya. Mereka berdua kembali mengenang masa-masa yang mengasihkan tersebut. Selama menjalankan aksinya, Lee telah memalsukan dan menjual sekitar 400 surat. Dan film pun tamat.